Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, di bulan Ramadan. Masih kita di 10 pertama dan insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki 10 kedua di bulan Ramadan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiah, disempurnakan Ramadan kita, diterima Ramadan kita, dan masih kita di dalam sunnah baginda Rasulullah SAW yang terpenting yang disebutkan oleh para ulama. Jangan sampai kita terlalaikan daripada sunnah-sunnah yang penting. Yang kedua yang sering disebutkan oleh para ulama yaitu ta'khir suhur, yaitu mengakhirkan daripada makan sahur kalau bahasa kita. Jadi makan sahur ini adalah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, walau bil ma' wat tamar. Jadi walaupun cuma dengan air dan kurma. Sebagian orang ada yang tidak biasa sahur, lebih enak dia ringan, tapi makannya di tengah malam sudah makan, sahur tidak makan, illa mungkin sedikit. Itu tidak, seandainya orang-orang yang seperti itu, maka dia dianjurkan, yang diamalkan juga oleh para masyayikh kita, dianjurkan khususnya di Kota Tarim, di dalam sahur setidaknya orang yang bangun sebelum fajar atau dia tidak tidur di malam hari di bulan Ramadan, sebagaimana amalnya ahli Tarim, tidak ada yang tidur di malam hari. Mereka sebelum fajar beberapa menit atau sebelum imsak, mereka sudah tabarrukan atas hadisnya Rasulullah SAW, ta'khir suhur. Mungkin biasanya malamnya tengah malam makannya, tetapi sahur disunahkan ditakhir sampai sebelum waktunya fajar atau imsak, dengan walaupun dengan air ataupun dan kurma. Air dan kurma itu diniatkan untuk mengambil sunnah sahur. Karena apa? Karena ta'khir suhur ini yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW, begitu juga sebagaimana ta'jil futur. Jadi dia yakin belum masuk waktu fajar. Kalau yakin waktu fajarnya sudah masuk, itu bukan takhir, sudah wajib dia imsak, wajib dia menahan daripada hal-hal yang membatalkan daripada puasa tersebut. Oleh karena itu, patokan daripada takhir suhur juga adalah meyakini bahwa fajar itu belum muncul. Jadi di situ ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Dikatakan oleh para ulama, bahkan Al-Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin juga menyebutkan al-fajar itu tidak bisa dilihat sehari atau 2 hari. Fajar shadiq itu tidak bisa dilihat kapan awal munculnya. Biasanya setelah agak menyebar sedikit baru bisa kelihatan itu fajar dengan kasyaf mata. Oleh karena itu dibagilah oleh para ulama di dalam bab fajar ini, munculnya fajar. Di situ ada dukhul waktu al-fajar, dan di dalam mazhab Syafi'i intishar al-fajar. Maka tatkala munculnya fajar, di situ ada yang namanya wajib al-imsak. Wajib dia imsak, tidak boleh makan. Belum kalau subuh jadi fajar itu muncul, katanya ulama di situ wajib al-imsak. Apakah kalau dikatakan apakah boleh sholat subuh di situ? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh sholat subuh langsung di dalam madhab Syafi'i. Oleh karena itu diamalkan di Kota Tarim, seperti di zamannya Rafi Abdurrahman Al-Masyhur. Di situ ada zikir-zikir 100 kali astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, sehingga waktu setelah adzan, maksudnya fajar, waktu wajib imsak tadi, dan sholat itu ada jeda sekitar 15 sampai 20 menit. Oleh karena itu mengambil daripada amannya yang ulama yang mengatakan tatkala timbulnya fajar, di situ wajib imsak bagi orang yang puasa, tetapi belum boleh sholat subuh langsung pada waktu tersebut.
Kapan? Setelah intisyar al-fajr, tersebarnya fajar itu, barulah di situ boleh orang sholat subuh. Nah, ini untuk membedakan. Oleh karena itu ada waktu imsak. Maka ada imsak tersebut di bulan puasa atau di bulan Ramadan atau di puasa-puasa yang lainnya. Di situ ada sunnah imsak. Kapan? Sebelum munculnya fajar. Maka di situ ada biasanya orang yang membuat jadwal imsak. Itu masih sunnah kita imsak. Boleh makan ya, boleh, tapi dari bab berjaga-jaga fajar itu udah muncul atau tidak. Tapi kalau sudah yakin fajar itu muncul, maka wajib imsak. Dan oleh karena itu tidak boleh kita melakukan sholat subuh langsung. Ini dalam golnya para ulama Syafi'i di dalam bab tersebut. Sehingga pembagian ada sunnah imsak, wajib imsak, dan intisyarul fajar, disitulah sholat subuh. Dan ini insya Allah kita bisa berhati-hati di dalam bab sunnah ini, yaitu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena juga diamalkan di kota Tarim. Mereka-mereka yang tidak tidur malam disibukkan dengan tilawatul Quran, disibukkan dengan sholatul tarawih dan yang lainnya. Bahkan sholatul tarawih sampai selesai tarawih, di situ 30 menit atau 40 menit sebelum wajib imsak, sebelum daripada mereka waktunya fajar terbit. Jadi sudah waktu itu termasuk waktu yang disunnahkan untuk yang mau sahur, baik itu makan, minum, dan hajat-hajat yang lain, sehingga 10 menit atau 15 menit sebelum waktu fajar mereka sudah sunnah imsak. Semoga kita bisa melakukan daripada sunnah-sunnah ini, baik itu sunnah yang pertama kita sebutkan adalah ta'jilul futur, kemudian ta'khir suhur. Ini riwayah di dalam satu hadis oleh baginda Rasulullah SAW. Sunnah yang dua ini insyaallah bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, sehingga insyaallah kita digolongkan dengan puasa-puasanya baginda Rasulullah SAW tatkala kita meniru daripada cara baginda Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq, walhamdulillahirabbil alamin.